Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda dengan NIM 22043153 dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang asas dan tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi pelindung hak konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu yang pertama, asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruhnya bisa diwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kerja kepada konsumen dan pelaku usaha yang memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat, asas keagamaan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum dimaksud baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Yang kedua, tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran melakukan usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk dan jasa. Sengketa konsumen. Sengketa konsumen merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi sengketa konsumen dijumpai pada Peraturan Menteri Perlindungan dan Perdagangan, yaitu Surat Keputusan Nomor 350 MPP KEP 12 tanggal 10 Desember 2001, di mana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa memanfaatkan jasa. Sengketa dapat juga dimaksud sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak tergantung atau dilanggar. 2. Pihak-pihak dalam sengketa konsumen. Dalam sengketa konsumen, maka pihak-pihak yang bersengketa dalam konsumen bisa di satu pihak dan developer pelaku usaha di pihak lain, di mana konsumen sebagai pengguna atau pemakai barang atau jasa dan developer pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. Untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui yang pertama, penyelesaian sengketa secara damai. Yang dimaksud penyelesaian secara damai adalah apabila pihak yang bersengketa dengan atau tanpa kuasa atau pendamping memilih cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Cara damai tersebut berupa perundingan secara musyawarah atau mufakat antara pihak-pihak yang bersangkutan. Biasanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berperan sebagai mediator. Yang kedua, penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang di luar pengadilan atau melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian di luar pengendalian diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin akan terjadinya kembali kerugian yang diderita konsumen. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan konsumen yang dimaksud pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagai diatur dalam undang-undang.
Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara di luar pengadilan, maka bisa dilakukan alternatif resolusi masalah ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Dalam hal ini, bentuk jaminan yang dimaksud berupa pernyataan tertulis menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. B. Di pengadilan. Pada prinsipnya, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan umum apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain yang bersengketa. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan menurut Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. B. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. C. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Yang keempat, pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tak sedikit. Seorang konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi langsung ke pengadilan atau di luar pengadilan melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Sedangkan gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen, lembaga konsumen swadaya masyarakat maupun pemerintah atau instansi yang terkait hanya dapat diajukan ke pengadilan. C. Badan Perlindungan Konsumen. Yang pertama, perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen sebagai contoh, para penjual diwajibkan menyediakan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Tertera Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. UUD Nomor 8 Tahun 19 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha-usaha Tidak Sehat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 DJPDN /7 /25 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas, indak dan kabupaten atau kota. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 795. 3. Badan Perlindungan Konsumen. BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional memang masih belum begitu dikenal masyarakat. Berdiri sejak 2004, lembaga ini memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab lembaga ini bukan main-main. BPKN bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang tugas, fungsi, serta keanggotaan BPKN. Tugas Badan Perlindungan Konsumen. BPKN mempunyai tugas yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun
kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, yaitu lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk, barang, dan layanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik promosi melalui media cetak atau elektronik. Tugas LKSM menurut Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Syarat badan usaha sebagai badan hukum. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Yang keempat, adanya kepengurusan atau organisasi yang teratur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.